katsu daging sapi, tapi kita nggak goreng sampai mateng. Dagingnya tuh masih mentah. Nah, dimatenginnya setelah digoreng. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin gyukatsu atau steak katsu yang belakangan juga lagi lumayan happening ya. Jadi kayak katsu daging sapi, tapi kita nggak goreng sampai mateng. Dagingnya tuh masih mentah. Nah, dimatenginnya setelah digoreng. Dan biasa tuh dimatenginnya kan di batu panas gitu ya. Di-serve langsung depan kita. Goreng mendadak. Dan hari ini pas banget ya, aku dapet challenge dari Brad Gas untuk masak steak cuman pakai kompor portable dan juga Brad Gas can. Jadi instead of kita pakai batu panas atau grill yang personal grill, kita cukup pakai kompor portable aja ya. Ini juga bakalan spesial, kalian tinggal bikin dinner, taruh kompor portable di atas meja, masak ngedadak, makan mendadak. Untuk sausnya juga kalau kalian mau pakai saus katsu yang biasanya beli jadi atau bulldog sauce itu boleh, tapi hari ini aku bakal bikin yang spesial. Japanese fruit barbecue sauce dan juga negisio ya. Ini tuh rasanya enak tapi bahan-bahannya sederhana. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama untuk steaknya dulu. Di sini aku ada satu piece. Ini steaknya pakai meltik. Terus juga untuk pelapisnya kita akan perlu telur, tepung terigu dan juga tepung panko. Oke, untuk Japanese fruit barbecue-nya di sini kita akan perlu bawang bombay, bawang putih, saus tomat, saus sambal, dan fruity-nya ini kita akan dapetin dari jus nanas dan juga jus jeruk. Ini dicampur, tapi kalau kalian cuman adanya salah satu nggak apa-apa. Mau pakai jus yang instan atau mau pakai jus yang fresh, boleh. Lalu ada air dan gula bila diperlukan. Untuk yang negisio ya, negi ini kan daun bawang. Jadi emang bahan utamanya adalah daun bawang. Di sini aku pakai yang bagian putihnya lebih banyak dibanding bagian hijaunya. Lalu kita akan perlu minyak wijen, mirin ini opsional. Kalau nggak ada mirin ganti sama sedikit gula aja. Perasan lemon atau jeruk nipis, dan nanti kita akan perlu bumbu-bumbu. Untuk pelengkap sayurannya bebas boleh pakai apa aja. Di sini aku pakai kol, timun Jepang dan juga tomat. Oke, sebelum mulai masak dan juga sesuai sama challenge kita hari ini aku mau siapin dulu kompor portable-nya dengan Brad Gas can. Lalu yang pertama aku akan bikin ini adalah sausnya dulu, dan dagingnya ini kita akan masaknya paling terakhir. Untuk Japanese barbecue pertama kita akan chop dulu bawang bombay dan juga bawang putihnya. Ini bawang bombaynya juga jangan kurang karena akan memberikan aroma, jadi nggak flat. Untuk gramasi aku udah tulis semuanya di description box. Lalu kita akan tumis sampai layu dan wangi aja, nggak usah terlalu kering, nggak apa-apa. Kita akan masukkan saus tomat, saus sambal, air, jus jeruk, jus nanas. Lalu kita akan aduk. Ya, sampai sini jangan dibumbuin dulu karena jus jeruk, jus nanas itu tingkat asam manisnya berbeda-beda. Terus kita baru cobain. Nah, kalau misalnya kurang manis, ini aku mau tambah sedikit gula dan juga sedikit kaldu bubuk, jangan kebanyakan. Terus kalau kalian rasa ini ada sedikit kurang asam gitu ya, itu bisa tambahin cuka. Tapi karena ini nanas dan juga jeruknya udah cukup asam, aku kali ini nggak tambahin. Nah, ini kita masak sebentar supaya memastikan bawangnya terinfus sama saus. Dan kalau udah siap dipakai. Ini bener-bener barbecue sausnya sangat simple. Rasanya ini asam, manis, gurih, seger. Oke, sekarang ini kita akan bikin negisio ya. Negisio tuh sesimpel daun bawang, asin ya, pakai garam gitu. Nah, cuman nanti sisanya mau ditambahin aromatik apa itu bebas. Untuk yang kali ini kita akan bikin, pertama kita akan potong-potong dulu negi atau daun bawangnya ini, belah dan juga diiris-iris ya, jadi kayak dicincang. Cuman kalau kalian mau pakai potongan lebih besar juga nggak apa-apa. Terus kita akan bumbuin dengan garam
merica, sedikit penyedap atau kaldu, mirin, atau kalau nggak ada kasih aja sedikit gula, perasan jeruk lemon, lalu kita akan aduk. Ini sambil nunggu kita diamin bentar supaya aromanya nggak terlalu tajam. Aku mau panasin minyak. Di sini minyaknya aku campur antara minyak wijen dan juga minyak biasa. Cuman kalau kalian suka banget sama aroma minyak wijen, full minyak wijen juga nggak apa-apa. Terus kalau udah panas, tinggal kita siram aja dan negisionya siap digunakan. Oke, sekarang ini kita akan siapkan untuk dagingnya ya. Dan pastikan ini dagingnya tuh dalam keadaan dingin, bukan beku ya, suhu kulkas, bukan freezer. Supaya nanti pada saat kita masak, luarnya tuh golden brown tapi dalamnya masih mentah. Karena itu yang kita mau, karena nanti kita akan masak lagi. Oh ya, dan untuk dagingnya, mungkin kalau kalian yang penasaran, ini wagyu murah tuh jadi sebenarnya wagyunya artificial ya. Jadi daging biasa yang nggak ada fat marble-nya disuntik pakai lemak, biasanya dari canola dan lain-lain. Dan untuk harganya pun cukup terjangkau di e-commerce, sekitar mungkin 160.000 ya. Nah, satu slice gini paling kan sekitar 150 sampai 200 gram. Tapi kalau kalian mau rasanya lebih maksimal dan ada budget lebih, kalian bisa juga pakai wagyu. Pertama ini kita keringkan ya, supaya nggak ada air yang berlebih. Ini opsional, boleh dikasih seasoning sedikit, lada hitam dan juga garam. Jangan kebanyakan ya, karena kita makannya sama saus. Lalu kita akan lumuri sama tepung terigu secukupnya. Jadi terigunya ini pastikan merata ya, karena ini yang bakal ngebantu nanti tepung luarnya tuh nempel ke daging ya. Karena daging kalau dimasak tuh kan dia berair, pasti lepas-lepas. Kalau udah ini kita kocok lepas telur dan juga siapkan tepung panko atau tepung roti ya. Dan kalau kalian mau lebih nempel lagi, ini dari telur boleh ke terigu dulu, ke telur lagi, baru terakhir ini kita akan lapisin sama tepung panko atau tepung rotinya. Pastikan semuanya udah nempel dan kita akan siapkan minyak. Pastikan minyaknya ini dalam keadaan yang panasnya maksimal ya, karena kita mau gorengnya benar-benar sebentar, kurang dari 1 menit. Tapi kita perlu si tepung pelapisnya ini udah golden brown biar menarik dan juga aromanya wangi ya. Ini aku goreng benar-benar sebentar banget, nggak sampai 1 menit. Warnanya udah kayak gini, kita tinggal tiriskan sebentar. Lalu kalau udah bisa dipegang, ini kita akan potong-potong ya. Potong-potongnya harus pakai pisau yang tajam banget, kalau nggak kalian bisa juga pakai bantuan bread knife supaya lebih mudah. Dan kalau kalian suka daging yang medium, kalian bisa potongnya lebih tebal. Begitupun sebaliknya, kalau kalian mau dagingnya yang lebih menuju ke well done, pastinya si potongannya ditipisin. Kalau udah kayak gini, ini sekarang tinggal kita finishing dan juga bisa dimakan. Jadi bener-bener kita matanginnya tuh sesaat sebelum dimakan. Itu juga menurutku salah satu esensi dari hidangan ini adalah experience ya. Experience dalam makannya, terus masaknya juga, terus kalian bisa customize ya sesuai selera, mau masaknya nanti yang satu matang, mungkin yang satu agak lebih setengah matang gitu, terus mau dicocol sama saus mana. Nah itu kan semua experience. Dan pastinya kalau kita nikmatin bareng keluarga tuh seru banget ya. Itu juga kenapa walaupun aku udah punya kompor besar ya, tapi yang namanya kompor portable dan juga bright gas can ini aku selalu stok. Karena kepake banget ya untuk indoor cooking, outdoor cooking, atau misalnya lagi emergency. Dan juga kadang aku suka pakai torch. Nah, torch ini juga aku pakainya bright gas can. Dan untuk pembelian bright gas can, kalian bisa beli di Bright Store maupun Indomaret, atau bisa juga melalui Pertamina Delivery Service 135. Ketika wajan anti lengketnya udah cukup panas, ini kita akan masak bagian daging yang masih mentahnya ya, kedua belah sisi. Untuk lamanya seberapa lama itu sebenarnya kalian bisa atur aja. Ini tuh jadinya kayak makan steak tapi dia ada luarnya crunchy. Beda sama kalau kalian makan
beef katsu yang digoreng sampai matang ya. Itu pastinya teksturnya juga berbeda gitu kan, tingkat kematangannya juga berbeda. Dikombinasiin juga sama saus ini tuh cocok banget. Untuk yang manis segar kita bisa cocol sama yang Japanese root barbecue, dan juga mau yang lebih gurih, lebih savory, lebih wangi, pakai yang si Negi Shio ini. Dan yang pastinya bikin experience-nya lebih seru lagi karena ini kita masak mendadak, jadi bener-bener setiap gigitannya tuh baru mateng ya. Dan ada kombinasi nanti kalau misal kalian mau cocolnya pakai yang mana atau mau dicampur pun enak. Dan juga tengah-tengah makan kita bisa makan juga nih sayurannya. Dan untuk dressingnya kalian mau cuman pakai mayo doang, Thousand Island atau yang beli jadi itu juga bebas. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk pesen Bright Gas Can dan seru-seruan masak pakai kompor portable. Masak steak seperti ini pastinya jadi super praktis dan juga seru dan bisa dinikmati bareng orang-orang tersayang. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @Devis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.